Itu sebenarnya ada berapa banyak sih jenis-jenis mesin kopi? Semi auto itu kita ada tuasnya gitu buat naikin ke atas ke bawah kita ngebrew. Kalau di auto, Nah, itu dari keempat jenis mesin espresso itu, kelebihan dan kekurangan masing-masing mesin espresso itu apa tuh? Halo Bropi, balik lagi di Jakom TV dan gue Ilyas bersama. gua Fadil, Nah. salam kenal. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis mesin kopi nih yang mungkin kalian Bropi masih bingung nih. Seberapa banyak sih jenis-jenis mesin kopi yang kalian gunakan, apa yang kalian pakai dan kalian manfaatin. Nah, itu sebenarnya ada berapa banyak sih jenis-jenis mesin kopi? Oke, kalau sebenarnya untuk jenis mesin kopi itu kan sangat banyak ya. Oke. Kita ambil yang umum ada di Indonesia aja. Oke. Gitu. Apa aja tuh? Nah, itu ada 4 di Indonesia. Oke. Manual, Hmm. semi auto, Hmm. automatic, Oke. sama super automatic. Super automatic. Gitu. Oke. Terus yang manual itu apa tuh pengertiannya tuh? Oke, Kayak gimana? pengertian. Jadi sebenarnya gini, kalau buat manual sendiri itu kita ngatur pressure-nya ketika ekstraksi adalah dari kita sendiri, Oke. dari kalian Hmm. yang mengeluarkan tenaga. Itu Oke. misalkan kita ambil contoh itu rock presso, Oh. terus ada flare 58, ada flare yang biasa juga, Oke. ada lapafoni. Nah itu kan yang pressure-nya itu dari kita sendiri gitu. Berarti emang bener-bener manual ya dari kita sendiri ya. Bener-bener manual. Terus yang semi auto itu apa? Kayak gimana tuh? Oke, kalau semi auto itu, kalau semi auto bedanya itu dia untuk membantu ekstraksinya dia memakai pump namanya. Oke. Oke, jadi yang dimaksud dari pump ini tuh kalau di setiap mesin sekarang mau semi auto itu kan udah punya head pump namanya. Oke. Nah, dari pump itu dibantu untuk mengekstraksi si kopi. Oke, berarti udah ada bantuan teknologi ya. Betul sekali. Jadi misalnya kayak contoh mesin itu kan kita lagi ada nih VBM Domobar, Super Fitri, terus ada Bezera Mythica, Oke. gitu. Terus juga ada sebelumnya itu kalau nggak salah Profitec. Profitec. Iya. Itu juga ada Rocket tuh. Yang gitu. Jadi sistemnya itu emang cara kerjanya kita cuman angkat tuas yang ada di dekat grup net aja. Oke. Berarti yang agak berbeda ya dengan manual dengan semi auto ya. Berarti semi auto udah ada pompanya gitu ya. Iya, udah dibantu oleh pompa gitu. Bedanya Oke, kalau oke, manual oke. kan kita masih pakai tangan kita sendiri. Itu bedanya. Oke. Terus yang otomatis itu kayak gimana tuh mesinnya? Oke, bedanya itu sebenarnya kalau semi auto itu kita ada tuasnya gitu buat naikin ke atas ke bawah kita ngebrew. Kalau di auto dia pakai tombol on off, Oke. toggle on off lah bahasanya. Bedanya itu kan ada di toggle on off-nya ya. Nah, jadi kalau kita misalkan mau ekstraksi kita ada di 30 detik untuk untuk time-nya, yieldnya di 40 gitu. Itu bisa kita lock, itu baru muncul yang namanya volumetric. Jadi ketika kita udah set, langsung kekunci sama volumetric. Oke. Berarti di otomatis mesin otomatis itu udah ada volumetriknya gitu ya. Yes, betul. Oke. Di automatic tuh udah ada volumetric. Terus yang super otomatis itu kayak gimana tuh? Lebih canggih dong berarti. Ya, itu lebih canggih lagi dari automatic tadi yang kita bahas. Bedanya, kalau super automatic itu benar-benar kita yang tipikal orang yang nggak mau ribet lah bahasanya. Oke, jadi gini, kalau misalkan kalau kita lihat di video beberapa referensi gitu ya, itu ada Breville Express, itu menarik banget. Justru dia ada built-in grinders juga ya. Jadi yang nggak terlalu mikirin kualitas kopinya kayak gimana. Itu buat rumahan atau kantor ya mungkin cocok. Oke. Nah, itu dari keempat jenis mesin espresso itu, kelebihan dan kekurangan masing-masing mesin espresso itu apa tuh? Dari manual dulu deh. Oke. Kelebihan kekurangannya. Kalau kelebihannya ya kita mau atur suhu bisa. Kita mau atur kan karena semua dari kita sendiri. Iya. Kalau misalkan kita atur berapa pressure kita itu bisa.
Cuman kalau mana ya kita emang harus pantengin terus. Capek. Iya, karena kita pakai tenaga kita sendiri. Iya. Dan itu juga Oke. nggak efisien. Itu biasa juga dipakai di kedai-kedai kecil, di rumah kayak gitu. Terus kalau Yang semi auto, kelebihan kekurangannya. Oke, kalau semi auto sendiri itu sebenarnya kan karena udah dibantu oleh PAM ya, jadi kita nggak perlu terlalu capek. Gitu. Oh iya. Iya, bedanya memang ada beberapa mesin yang lama itu dia nggak punya sistem-sistem yang sekarang tuh kayak JID atau apa gitu. Jadi kalau dulu tuh emang masih based by brew aja, kita yang ngatur flow rate-nya segala macam. Dan tetap kita harus pantengin ekstraksinya. Kalian mau ekstraksinya kayak gimana ya itu kalian sendiri yang ngatur. Oh, oke. Berarti harus dipantengin gitu ya, flow dari espresso-nya sendiri. Iya, gitu. pas keluarnya gimana kan dropnya cakep atau enggaknya. Oke. Terus yang otomatis? Otomatis. Ya sebenarnya kalau otomatis ya di atas semi auto, bedanya tuh lebih mempermudah kalian untuk mengekstraksi si kopi sebenarnya. Jadi misalnya gini, ada 4 orderan atau 5 orderan gitu. Misalnya 5-5-nya pesannya espresso atau 4-nya espresso gitu. Jadi ya kalian kalau udah dial in, kalian udah lock, itu lebih enak lagi, tinggal pencet jadi gitu. Berarti udah dibantu banget dengan adanya full metric tersebut ya? Iya, itu kalau di auto ya. Oke. Nah, yang super otomatis itu apa? Kekurangan dan kelebihan itu? Ya, kalau bedanya kalau super auto sih emang lebih simple lah ya. Simple aja. Cuman emang kita nggak bisa ngulik banyak variabel gitu. Oke. Bahkan kalau misalkan emang super automatic itu kan emang sistemnya dia udah built in, jadi kita tinggal pencet itu udah jadi produk ya. Iya. Kalau itu kan Oke. apa ya? Ya kayak begitulah lebih yang nggak mau ribet, tipikalnya yang lagi mau mandi mau berangkat kerja nih, kalian tinggal pun juga udah jadi. Kalian tinggal bawa. Nah, oke. Kelebihan kekurangan udah. Nah, tapi kenapa sih di mesin espresso itu dibeda-bedain gitu jadi 4 gitu, kayak manual, semi otomatis, sama super otomatis itu kenapa sih dibeda-bedain kayak gitu? Oke, sebenarnya balik lagi ya, tergantung kebutuhan. Oke. Kebutuhan dalam artian itu kebutuhan kalian tuh buat di rumah, di coffee shop yang seperti apa, di rumah yang seperti apa. Itu kan tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Ya mungkin beberapa influencer yang ada mungkin ada beberapa content creator yang di Instagram tuh ada juga yang pakai overpower juga sih menurut gue ya. Itu Linea Mini di rumahnya. Di rumah. Double group, single group. Dan itu yang terbaru. Cukup overkill banget ya. Overkill. Dan di luar tuh mungkin nggak kaget ya kalau di luar. Oke. Jadi makanya baik lagi tergantung mesin biasa gitu ya. Kayak Lamar Soko tuh di luar tuh kayak mesin biasa. Iya, kayak mungkin di sini kayak mesin Simonelli Apia ya. Oh enggak. Canda guys. Intinya gini. Baik lagi, semua kan tergantung kebutuhan kalian apa. Apapun yang kalian butuhin nih. Misalkan oke mas, gue maunya mesin yang volumetrik gitu atau mau yang komersial tapi 2 grup atau 1 grup. Itu kita juga ada gitu. Tergantung makanya. Gini, gimana? Kenapa kalau kita lihat coffee shop kebanyakan sekarang itu adalah otomatis? Kenapa tuh? Nah, karena mereka masih ingin mempertahankan karakter rasa dari si kopinya. Oke. Berbeda dengan super otomatis yang ya udah datang ambil terus kopinya seadanya. Ya enak mungkin tergantung kaliannya, tapi balik lagi ya. Kebutuhan kalian tuh seperti apa gitu. Kalau emang kalian nggak peduli sama rasa, ya udah gue mau ini robusta, terus kan lebih mempermudah kerja barista gitu. Ya kita udah tinggal beli aja yang super otomatis, kalian taruh, udah. Berarti emang rekomendasinya super auto itu emang buat cuma rumahan aja dan nggak mau repot gitu ya. Yang rumahan kantoran. Ya baik lagi kalau buat rekomendasi kan udah semua nih kita ngomong tadi panjang lebar gitu ya. Tergantung kebutuhan kalian dulu gitu. Kebutuhan bisnis plan dan kebutuhan bisnisnya kayak gimana. Oke. Ya udah, mungkin itu aja ya dari kita ya jenis-jenisnya. Ya, apalagi yang mau ditambahin? Sebenarnya kalau kita bilang jenis-jenisnya emang masih ada banyak pasti lagi. Pasti banyak. Masih banyak banget. Kita udah baca-baca, pusing kan sebenarnya. Sebenarnya kan itu yang umumnya aja yang sebenarnya kita tangkap dari Indonesia itu ada 4. Mungkin nanti kalau emang kalian mau minta jelasin yang lain, misalnya kayak ada loh yang namanya ultra automatic, ada lagi sistem. Bentar. Ultra automatic. Ultra automatic itu ada lagi. Itu dari di atasnya super automatic. Iya.
Oke. Nah itu untuk kalian aja ya. Iya, kalau kalian mau ya tetap Bisa di komen dulu. Komen aja dulu di bawah. Oh, Atau yaudah, kalian yaudah. mungkin mau bahas tentang boiler, boleh. Boleh. Mungkin itu aja kali ya. Iya, itu Dari aja kita. paling. Kita dulu itu dulu ya. Jenis-jenis mesin kopi yang mungkin udah jelas apa yang Bro pakai, mungkin bisa dimanfaatin lebih. Misalkan Bro pakai yang otomatis, ternyata pakai otomatis ada volumetriknya bisa digunain, dimanfaatin. Ya udah mungkin itu aja dari kita. Gue Elias dan Gua Fadil. see you next at Jagam TV.